Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sumsel Menyapa dan kita memasuki segmen dialog. Sebelumnya kita juga sudah menyaksikan berita yang dipandu oleh mahasiswa dalam semarak di 51 tahun nantinya di TVRI Sumsel. Baik pemirsa, bahwa mencermati program makan siang gratis ini, makan bergizi gratis tentunya juga sudah dilakukan pada 6 Januari lalu hingga hari ini bisa dibilang sudah 3 hari. Tapi mungkin masih banyak sekali informasi mengenai pro dan kontranya dan juga berbagai tanggapan dan kritik dari masyarakat mengenai program yang dicanangkan oleh pemerintah terbaru kita, tentunya pemerintah Republik Indonesia dari Presiden Prabowo Subianto. Dan juga kita sudah hadirkan narasumber kita, ada Bapak Dr. Jalaluddin, MPSA, pengamat pendidikan Sumsel. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi sehat, Mbak. Baik, terima kasih sudah menyempatkan hadir tentunya di TVRI Sumatera Selatan. Kita akan membahas mengenai mencermati program makanan bergizi gratis. Ini kan sudah dilakukan Pak dari 6 Januari lalu, hari Senin ya. Hari ini sampai hari ini bisa dibilang baru 3 hari Pak. Sudah banyak sekali ini beritanya di media sosial terkait yang lainnya juga. Ini kalau dari Pak Jalaluddin sendiri, pengamat pendidikan Sumsel, bagaimana nih mengenai program makanan bergizi yang memang sudah dilakukan ini seperti apa di Sumsel ini khususnya? Iya, terima kasih Mbak Kiki dan pemirsa semuanya. Tentu kita pertama apresiasi ya. Ini sebuah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah baru kita, Pak Prabowo ya, Presiden Republik Indonesia. Karena memang dari beberapa riset kalau kita baca pernah dilakukan sebuah riset di negara kita ini, ada satu sampelnya itu adalah anak yang gizinya cukup ya, di satu sisi ada gizinya yang kurang. Lalu ini dilakukan di sekolah dasar, anak sekolah kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 3. Nah, ternyata memang anak yang memiliki gizi yang lebih baik atau cukup gitu, secara signifikan hasil belajarnya juga bagus. Baik. Jadi ini sekali lagi selaku masyarakat dan pengamat pendidikan sangat-sangat apresiasi dengan program ini. Tentu kita percaya karena ini awalan ya, pro kontra itu tidak akan bisa terbendung. Betul. Iya, tapi satu hal yang menurut kami ya sebagai seorang yang belajar juga tentang sebuah usaha misalnya, kita ini mau pilih yang mana? Mau tunggu sempurna dulu perencanaannya baru jalan, atau jalan aja dulu? Nanti akan sempurna dengan sendirinya. Apa kita mau milih yang mana, itu saya kira yang dasar awal kita nanti untuk memberikan pendapat saran terhadap program ini. Karena ini sangat awalan kan? Di Palembang baru kapan? Hari Senin kemarin mulai ya. Dan ternyata setelah kita lihat dari 28 ribuan ya siswa SD, TK, SD, SMP di Kota Palembang itu mau diuji coba 1%-nya dulu. Jadi tidak semua sekolah ya. 1% dari jumlah total siswa TK, SD, dan SMP di Kota Palembang. Nah, kita berharap uji coba ini sebuah apa namanya ya, baseline yang sangat bagus ya. Untuk terus nanti berkembang, meningkat dan akhirnya semua siswa yang ada di Kota Palembang, bahkan di Sumatera Selatan dan bahkan di Indonesia. Mungkin gitu, Pak. Baik, ini kan sudah dilakukan memang dari hari Senin lalu, kayaknya dari tanggal 6 Januari. Mungkin kalau di berita juga, di berita TVRI Sumsel dan juga di media sosial, ini banyak sekali nih beberapa komentar dari anak-anak yang menerima makanannya. Mungkin kalau kita lihat di media sosial nih kadang ada lucunya juga Pak, ada yang bilang kurang enak, nggak selera. Ini jadi salah satu tantangan juga. Tapi kalau Bapak melihat bagaimana nih yang terjadi, yang sudah terjadi salah satunya di beberapa sekolah dengan makanan yang lauk-lauk yang sudah dikasihkan, ini seperti apa melihatnya?
Ya, jadi sekali lagi kita tentu tidak skeptis ya terhadap program ini. Hanya saja kita perlu memberikan saran yang yang konstruktif sehingga program ini semakin hari itu semakin baik gitu. Ini target kita ya. Betul. Kalau kita lihat misalnya hari Selasa kalau nggak salah di Senin atau Selasa di SD Negeri 25 Palembang ya. Nah, di situ memang kita melihat ya agak lucu-lucuan juga. Ada anak yang ini di SMP barangkali ya atau di SD. Di YouTube kalau kita lihat ya. Dia nggak mau makannya. Kenapa tuh, Pak? Karena nggak selera. Kenapa? Karena dia bilang di rumah dia biasa makan ayam, ya, ikan, sayur mayur yang cukup, yang mungkin cita rasanya lebih enak. Kemudian ada juga yang buah-buahan yang segar gitu. Tapi ketika dia bilang, kalau kita lihat kemarin ya di SD 25 Palembang itu ternyata menunya itu, saya nggak tahu ini bicara masalah bergizi ya, kan ini programnya bergizi, betul. Ya. Kalau bergizi itu seharusnya pertama tentu gizi utama itu karbohidrat, benar nggak? Betul. Karbohidrat, ada nasi, oke. Kedua mungkin ada protein di dalamnya. Protein mungkin bisa ayam, bisa daging, bisa telur, bisa tahu, bisa tempe, gitu ya. Betul. Mungkin ada vitaminnya juga di situ, mungkin ada seratnya juga dan seterusnya sehingga makanan ini berdampak terhadap peningkatan kecerdasan dia, gitu kan. Nah kalau kita lihat kemarin di versi YouTube ya, Pak Jalan nggak terlalu lihat, ternyata dipilih yang minimal, ya. Isinya ada nasi putih, kemudian ada tahu, ada tempe, sayur buncis, pisang. Nah, jadi kalau kita lihat protein tadi, kalau yang idealnya memang ada dagingnya. Atau kalau itu tak terjangkau, ada ayamnya. Masih tidak terjangkau, mungkin ada telurnya. Ini pilihan terakhir nih, tahu tempe. Baik. Nah, ini maksud Pak Jalal. Ini bagian ya kalau kita lihat. Itu sebabnya tadi, kalau Mbak Kiki bilang tadi ada anak yang ya macam-macam ya. Dia kadang tidak dia makan, dia bawa pulang. Kenapa? Dia nggak terbiasa makanan seperti itu. Ya, terlalu bagi dia itu. Nah, ini mungkin salah satu masukan barangkali buat pemerintah menurut Pak Jalal ya. Apakah harus setiap anak kah atau kita segmentasi anaknya kalau menunya ini? Ya kan kasihan nih. Ya. Meskipun memang kita lihat sebagian besar mungkin ya senang lah gitu. Baik. Gitu. Tapi ini juga nih Pak, mungkin yang sudah dilakukan saat ini di Kota Palembang ini sudah terjadi. Tapi masih ada beberapa wilayah di kabupaten kota di Sumatera Selatan ini belum dilakukan dan belum dilaksanakan mengenai makanan bergizi gratis ini. Tapi kalau misalnya dilihat dan juga mungkin banyak di media sosial yang berkomentar juga mungkin lebih diutamakan di daerah terlebih dahulu atau juga banyak yang mengatakan bahwa mungkin anak-anak yang di kota besar ini berbeda dengan yang di daerah ini prioritasnya, dan juga mungkin di kota-kota besar banyak yang seperti Pak Jalal sebelumnya ceritakan bahwa di rumah dia biasanya udah makan ayam, makan daging, tapi malah diberikan makanan yang bisa dibilang tidak biasa yang dia makan untuk anak-anak ini sendiri. Bagaimana Pak dengan tanggapannya itu Pak? Iya, itu yang Pak Jalal bilang tadi, jadi segmented atau di mapping gitu. Kalau menurut Pak Jalal nih, anak-anak kalau misalnya nih dia sudah terbiasa dengan makanan yang jauh lebih bergizi dari yang disiapkan ini. Betul. Tentu akan banyak suara-suara miring, betul nggak? Betul. Apalagi hari ini dengan kekuatan media sosial yang begitu luas, ya kita akan cepat tahu itu. Nah karena itu menurut Pak Jalal sih
ada baiknya juga kalau program ini di mapping dulu nih. Nah, sekarang kan sudah ada keluar mapping tuh. Misalnya kabupaten kota termiskin di Sumsel tuh mana gitu. Kan sudah ada. Betul. Ada kan? Ya. Di media kita sering lihat kan. Kita Betul. tidak nyebut kabupaten mananya, tapi itu ada rankingnya. Yang miskin pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Kenapa tidak kita lakukan di yang ini dulu nih? Betul. Diprioritaskan. Sehingga makanan atau menu makanan bergizi gratis ini mungkin cocok buat dia. Mungkin cocok karena bisa jadi di rumah tidak ada seperti itu, gitu Mbak. Benar sekali. Karena salah satu bisa jadi masukan juga karena kan di Sumatera Selatan ini luas ya Pak ya, ada ada 17 kabupaten kota yang juga memang belum dilaksanakan. Ya kan ini segera dilaksanakan apalagi untuk daerah-daerah yang memang menjadi prioritas mengenai masih menjadi tingginya angka stunting dan juga angka kemiskinan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, tapi kalau misalnya namanya makanan ini kualitas dan juga apa ya, kalau anak-anak ini kan makanannya lebih keberagaman ya jenis-jenisnya Pak. Ini kalau untuk dari sekolah dan juga pemerintah ini kan dari pihak ketiga yang menjalankan makanan gratis ini. Bagaimana nih untuk tetap menjaga kualitas dan juga keberagaman dan juga gizinya yang pastinya karena kan utamanya makanan bergizi gratis. Betul. Seperti apa Pak? Ya. Nah, kita secara rinci Pak Jal sendiri memang belum tahu mekanisme ya. Betul. Kita yang mungkin tahu di setiap kabupaten kota itu mungkin ada badan gizinya, betul ya? Nanti dari badan gizi mungkin menyiapkan makanan ini, ya, dan nanti sekolah menerima, mungkin seperti itu. Kalau Pak Jala lihat tadi, jadi badan gizi ini bekerja sama mungkin dengan pihak tiga, mungkin katakan catering kayak seperti itu, nanti ini transportasi diantar nih ke sekolah-sekolah, ya. Nah, maka itu setelah Pak Jalal coba-coba lihat ya di googling tadi, dikatakanlah di AI ya atau Meta atau ChatGPT gitu. Kalau kita lihat di situ kan ada untuk anak SD misalnya disebutkan di situ, tapi kita ini perlu diverifikasi ya. Misalnya di situ ada biaya makanan, ya makanan. Ada biaya transportasi dan biaya lainnya. Betul. Nah, kalau ada transportasi artinya makanan ini tidak diproduksi di sekolah. Betul? Betul. Udah otomatis diproduksinya di catering barangkali. Nanti koordinasi dengan badan gizi daerah baru diantar ke sekolah. Maka itulah keluar ada apa namanya? Ada uang untuk makanannya, ada uang untuk transportasinya, gitu ya. Nah, misalnya SD kita lihat, kalau di situ dilihat uang untuk makanannya tuh 6.000. Jadi 6.000 itu ya makanan dan bungkusnya, ya covernya. Kemudian 5.000 itu biaya transportasi dan lainnya. Nah, ini kan kita melihat mungkin mekanismenya seperti yang saya bilang tadi. Baik. Ya, tapi yang bagaimana supaya nanti ke depan mutu atau kualitas ini tetap bertahan bahkan lebih baik. Itu kan yang penting kan? Kedua juga kita berharap ya kalau itu terus ya bosan juga, betul nggak? Betul. Ya kita aja nih misal nih orang teman-teman yang pemirsa yang biasa makan daging atau ayam. Tapi daging setiap hari, saya kira bosan juga. Betul. Betul nggak? Begitu juga ada mungkin dengan menu ini. Nah, menu ini akankah itu saja atau ada variasinya? Kenapa? Karena itu sudah sunatullah, sudah fitrahnya manusia. Kalau itu terus bosan. Nah, oleh karena itu tidak hanya itu, ketersediaan misalnya, misalnya. Di situ mungkin ada komponen sayur, ada komponen minyak, ada komponen cabai dan seterusnya. Akankah bisa mempertahankan ini terus-terusan? Misal pada satu saat terjadi kelangkaan cabai misalnya. Betul. Cabai melambung tinggi. Baseline tadi nih RAB cabainya
jangan-jangan harga sekarang. Betul. Bukan harga yang naik itu. Nanti tinggi ya. Nah, gimana nanti ini kualitasnya? Iya kan? Nah, ini menurut Pak Jalal adalah sesuatu yang terus dilakukan inovasi-inovasi, berpikir bagaimana supaya program ini ke depan benar-benar akan menjadi program unggulan yang dicanangkan oleh Presiden kita. Baik. Dan terasa betul oleh masyarakat manfaatnya. Pastinya berdampak baik pastinya untuk masyarakat dan juga anak-anak ya Pak. Dan ya? paling penting adalah meningkat SDM bangsa ini. Betul, betul sekali. Baik, pemirsa kami akan kembali tentunya setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Pagi Bu Lita. Pagi. Wah, usahanya sudah mulai maju ya Bu? Ya, biasa usaha kecil-kecilan. Jangan salah loh Bu, usaha seperti Ibu ini atau yang sering kita sebut dengan UMKM, salah satu penunjang ekonomi rakyat loh Bu. Anyaman rotan berupa piring, caping, tudung saji, dan aneka keranjang lainnya adalah kerajinan tangan khas Dusun Muara Tenang, Kota Pagar Alam. Dan menjadi cenderamata bagi wisatawan yang berkunjung ke kota wisata Pagar Alam. Industri kecil ini ditekuni masyarakat secara turun-temurun. Ada 95 UMKM anyaman rotan yang tersebar. 235 orang tenaga kerja terserap dengan nilai investasi Rp674.300.000. Bu, saya beli ini ya, tolong dibantu hitung, tapi jangan mahal-mahal loh Bu. Katanya Bapak mau membantu UMKM, kok nawar? Namanya juga pembeli, nawar boleh dong Bu. Kami di Sumsel Penyapa dan kita masih membahas mengenai mencermati program makanan bergizi gratis. Nah, kita lanjutkan kembali Pak. Tentunya sebelumnya kita juga sudah bahas ini mengenai dari anak-anaknya yang ya namanya anak-anak lebih memilih makanan. Bahkan kadang sebagai sebagai orang tua pun juga jadi PR juga biar anaknya mau makan sayur, mau makan buah. Nah, sebagai orang tua juga Pak, kadang orang tua juga melihat ada orang tua yang mungkin memang sudah memberikan bekal yang bergizi setiap hari, tapi tidak semua orang tua yang bisa melakukan hal itu. Nah, mungkin kalau dari sisi orang tua dengan adanya makanan bergizi gratis ini seperti apa nih tanggapan yang baiknya untuk para orang tua, Pak? Iya, sebenarnya kalau dari sisi orang tua ya, kalau program ini tepat sasaran, artinya memang sesuai dengan gizi yang dibutuhkan anak ya. Betul. Yang paling penting kontribusi orang tua adalah mengkomunikasikannya dengan pihak sekolah, melalui sekolah ya, ke vendor misalnya, ke vendor. Misalnya, anak saya nggak suka sayur, ya, maka harusnya nih, buat anak dia nggak dikasih sayur gitu loh. Atau dikasih sayur seadanya dengan menambah edukasi yang lengkap. Setidaknya edukasi dari sekolah. Gitu kan? Nah, sekarang yang jadi masalah kan karena menunya itu di bawah yang standar yang ada dari rumah, ya. Lalu apa yang bisa disampaikan orang tua ke sekolah? Kan yang orang tua komunikasikan itu adalah mana anaknya yang suka, mana yang tidak. Betul. Sehingga makanan bergizi gratis ini terserap. Jangan sampai ini makanan ini nanti justru tidak terserap, tidak termakan. Ini kan jadinya juga akan terjadi pemborosan, betul nggak? Betul. Nah, karena itu peran orang tua menurut Pak Jalal ya, yang terbaik itu selain memberikan informasi yang lengkap kepada guru melalui sekolah lah ya, ke vendor, mungkin ada baiknya juga
menyiapkan tambahan bekal dari rumah. Lauk yang kalau memang di sekolah memang dengan program ini baru belum terjangkau ke tingkat itu, alangkah baiknya orang tua dari rumah harus menyiapkan tambahan kalau memang dia punya. Kalau punya ya Pak ya. Iya. Kalau bisa dan punya pastinya Pak. Iya, iya. Tapi kalau lihat di kota-kota seperti Palembang kemarin kan, anak bilang, saya biasa makan ayam, ikan di rumah, daging, tidak biasa makan ini. Artinya banyak juga anak-anak kita yang sebenarnya sudah di atas itu yang disiapkan oleh pemerintah, sehingga ini bisa tidak termakan ini. Betul, betul. Nah, andaikan orang tua mau nih mensupport suksesnya kegiatan acara ini, ada langkah baiknya juga, misalnya menyiapkan tambahan dari rumah. Betul. Belum bicara tentang susu tadi kan, ya susu kan tidak ada. Iya, itu jadi pro juga ya Pak ya, pro dan kontra juga, karena kan di awal-awal yang dilakukan ada susu setiap harinya, tapi saat dilaksanakan ini belum ada ya Pak ya, iya, susu iya. yang dilakukan, yang diberikan ini seperti Betul. apa nih Pak? Nah ini kita kan ya nggak tahu ya, kita kan sebagai masyarakat biasa sering mendengar berita bahwa awalnya mungkin makan siang gratis ya, ada lengkap gizinya tambah susu gitu. Betul. Nah hari ini kita kan nggak tahu, bisa jadi apa masalah keuangan, kita kan nggak tahu keuangan negara kan. Nah, seharusnya memang kalau mau lengkap, waktu kita kecil-kecil dulu ada istilahnya 4 sehat 5 sempurna itu. Ada susunya gitu. Ada susunya. Nah, sekarang susu nggak ada. Mungkin ini jadi PR besar. Ada nggak kemungkinan kemampuan daerah untuk mensubsidi ini? Atau kemampuan orang tua? Betul. Kalau memang ini ingin anak kita memang sehat, punya daya ingat yang kuat, sehingga SDM kita bisa bersaing di tingkat lokal dan internasional. Baik, mungkin dari Pak Jalaluddin nih sebagai pengamat pendidikan Sumsel, harapannya seperti apa Pak dengan program makan bergizi ini yang ada di Sumatera Selatan dan juga di Indonesia nih khususnya? Ya, jadi pemirsa sekalian, ya. Harapan kita kalau bisa nih, mungkin harus ada peningkatan menu ya. Program ini jangan minimal gitu maksudnya. Betul. Minimal ada telur lah gitu, ya ada telur. Tapi kita bersyukur di tingkat SMP memang ada ayam, saya lihat kemarin. Tapi di SD kayaknya baru sampai itu ya. Kalau syukur-syukur bisa ada daging gitu, ikan dan seterusnya. Itu dari sisi menu ya. Kemudian juga kita berharap ada jangan itu aja menunya setiap saat. Ya, ada perubahan menu ya. Berikutnya, kalau seandainya terjadi kelangkaan, ini kan sebenarnya ada efek dominonya. Ya, multiplier effect dari program ini. Sudah saatnya daerah, ya, katakan kota Palembang atau Sumsel, untuk mengangkat nih potensi daerah ini. Di daerah, apa itu? Misalnya menggiatkan pertanian milenial misalnya. Pengadaan cabai, sayur, kemudian telur barangkali. Ini kan sangat mungkin. Ya, agar program ini benar-benar program yang berhasil sesuai rencana awal Pak Presiden, bukan dalam bahasa Pak Prabowo, Pak Presiden kita bukan omon-omon gitu. Jadi sebuah program yang benar-benar terasa manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan SDM kita di tingkat internasional. Jadi sekali lagi terakhir Ibu sekalian, selain menu tadi, peningkatan menu, tentu kita berharap kepada pemerintah daerah bagaimana distribusinya ini nanti jangan ada yang miss. Betul. Karena kita biasa Mbak, seperti Pak Jalal kan pedagang juga, pedagang martabak 5.000 gitu kan. Ada orang ketika dia laris
mulai harga dinaikkan atau kualitas diturunkan. Betul. Ini kan berbahaya. Nah, kita berharap jangan ada kebocoran nih yang sering disebutkan Pak Prabowo. Jangan ada kebocoran. Kita berharap dana ini akan terus membesar dan dipastikan dana ini tidak ada yang bocor gitu. Baik, amin. Sehingga program ini benar-benar berkontribusi positif terhadap kemajuan pendidikan di negeri ini. Baik, tentunya juga diharapkan ini anggarannya ini luar biasa dan ini anggarannya diharapkan juga tepat sasaran ya Pak ya. Yang selalu diingatkan oleh Pak Presiden kita bahwa kita harapkan juga ini makanan bergizi gratis ini memang sesuai dengan targetnya dan juga memang tantangannya luar biasa apalagi untuk anak-anak yang lebih memilih makanan, tapi ini kita sama-sama demi meningkatkan sumber daya manusia kita dan juga meningkatkan kualitas untuk proses pembelajaran bagi anak-anak yang nantinya, karena anak-anak saat ini pastinya kedepannya nanti akan menjadi pemimpin masa depan kita di Indonesia tentunya. Terima kasih untuk Bapak Dr. Jalaluddin MPSA, pengamat pendidikan Sumsel. Kita sudah membahas mengenai mencermati program MBG atau makan bergizi gratis. Dan saudara, demikian Sumsel Menyapa kali ini akhir kata. Saya Rizky Amrina, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.